Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan aku Mirsa Aryani. Aku Trianita Nuraina. Dan kali ini kami akan menjelaskan apa itu sensasi dan Persepsi. Nita lagi apa ya? Meanwhile, Sana kamu cuci muka dulu. Ya udah deh. Akhirnya hampir aja kekunci. Tuh, ngapain tuh lari-lari? a few moments later. Nah, dari adegan yang kita lihat tadi, kita tahu bahwa sensasi adalah pengalaman langsung yang kita rasakan melalui indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Nah, sensasi ini terjadi ketika indera kita menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Dalam konteks adegan tadi, contohnya adalah suara, misal jeritan, suara teriakan, atau suara ketukan. Terus visual seperti penampakan hantu atau adegan gore. Dan yang terakhir adalah perubahan pencahayaan yang menyebabkan suasana mencekam. Nah, sensasi ini bisa mempengaruhi reaksi otomatis dari tubuh. Misalnya jantung yang berdebar lebih kencang, terus bahkan bisa mempengaruhi respon fisik juga seperti refleks menutup mata atau bahkan refleks berlari. Proses ini dimulai ketika indera kita seperti mata atau telinga mendeteksi rangsangan. Nah, rangsangan ini diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim melalui otak saraf. Otak lalu memproses sinyal dan menerjemahkannya menjadi sensasi seperti suara, bau, warna, atau rasa. Contohnya seperti adegan tadi yang kita lihat, seseorang melihat film horor lalu ia ke kamar mandi dan ia mendengar ketukan suara dari dalam kamar mandi. Dia mempersepsikan bahwa ketukan itu adalah hantu. Nah, contoh sensasi ini sudah terekam di adegan yang tadi, yaitu sensasi suara ketukan pintu dari dalam kamar mandi lalu dikirim ke otak dan diinterpretasikan sebagai suara yang menakutkan. Jadi itulah sensasi, sebuah proses penting bagi hidup kita yang memungkinkan kita merasakan dunia sekitar kita. Tanpa sensasi, hidup kita tidak akan berwarna. Setelah mengetahui apa itu sensasi, maka sekarang saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi adalah bagaimana cara otak kita memahami, kemudian memberikan makna terhadap informasi yang kita tangkap dari lingkungan. Sumber-sumber informasi itu bisa beragam, contohnya penglihatan, pendengaran, atau bahkan pengalaman yang pernah kita alami. Di contoh yang sudah disebutkan di sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses persepsi itu bisa terjadi. Oke, yang pertama ada pengumpulan sensasi, di mana sensasi-sensasi yang kita rasakan saat menonton film horor itu mulai dikumpulkan seperti gambar, suara, dan banyak lainnya. Yang kedua, memasuki tahap interpretasi. Ini adalah tahap di mana otak mencoba memahami apa yang kita tangkap. Kemudian yang terakhir ada pemberian makna, di mana
setelah diinterpretasikan, kemudian otak memberikan makna terhadap gambar atau suara yang kita tangkap dari film horor tersebut. Jika dikaitkan dengan pengalaman kita menonton film horor, maka bisa dipersepsikan. Misalnya, kita mendengar atau melihat suatu sosok hitam, gelap, itu akan membuat persepsi kita menggambarkan bahwa itu merupakan sebuah ancaman, dimana seperti yang dialami oleh Nita, setelah menonton film horor, maka dia akan mempersepsikan bahwa suara yang dia dengar dari pintu itu merupakan suatu ancaman, maka tubuhnya kemudian refleks berlari menghindari arah ancaman tersebut. Jadi kesimpulannya, persepsi adalah proses penting di mana otak kita bisa memberikan makna terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga dengan memahami persepsi, itu bisa membantu kita bagaimana reaksi yang sesuai dengan sensasi yang kita dapatkan, sehingga persepsi kita tidak salah, kemudian juga menguntungkan bagi kita dengan memahami persepsi tersebut.